pada Ali Imran ayat yang ke-90. Surat yang ketiga, surat Ali Imran, yaitu di ayat yang ke-97. Mohon maaf, 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Berarti kalau begitu haji itu diwajibkan bagi yang mampu saja. Mungkin para jamaah bertanya di dalam hati, yang dimaksud mampu di sini apa? Yang dimaksud mampu di sini untuk laki-laki masuk kategori mampu ada dua. Mampu fisiknya dan mampu secara finansialnya, bekalnya cukup. Adapun untuk wanita ditambah satu, sehingga wanita dikategorikan mampu menunaikan haji jika memenuhi 3 syarat. Selain fisiknya mampu, finansial bekal yang ia gunakan cukup, yang ketiga mampu menghadirkan mahram dalam perjalanan haji tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, kembali kepada materi kita, tidak semua kaum muslimin wajib menunaikan haji. Apalagi di tahun ini pemerintah kita memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji. Bahkan bukan di negeri kita saja, di beberapa negeri-negeri tetangga juga pemerintah setempat memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengerti betul akan kondisi hamba-hambanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah sayang kepada hambanya. Rasul cinta sama umatnya. Makanya Allah dan Rasulnya menyiapkan amalan-amalan yang apabila dimanfaatkan, dilakukan oleh seorang hamba, maka nilai ganjaran pahalanya sama dengan menunaikan haji. Jadi mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi mereka yang tahun ini sudah persiapan berangkat. Ternyata ulil amri kita memutuskan untuk tidak memberangkatkan. Bagi yang belum berhaji, bagi yang gagal hajinya, jangan bersedih. Ternyata Allah sayang kepada kita semua. Allah siapkan amalan-amalan, Rasul sebutkan amalan-amalan yang jika kita lakukan maka ganjarannya sama dengan orang yang menunaikan haji. Namun sebelumnya para jamaah sekalian, sebelum kami sebutkan satu persatu amalannya, tentunya yang perlu kita ketahui bersama adalah amalan-amalan yang akan kami sebutkan ini bukan berarti sebagai penggugur ibadah haji. Bukan berarti orang kalau sudah melakukan amalan-amalan ini, saya nggak perlu haji kalau begitu. Saya tidak perlu menunaikan rukun Islam kalau begitu. Bukan. Sama sekali tidak seperti itu. Amalan-amalan yang akan kami sebutkan ini hanya sekadar menunjukkan nilai ganjarannya sama seperti orang yang menunaikan haji, bukan sebagai penggugur kewajiban. Baik, saya akan sebutkan satu persatu apa saja amalan-amalan tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Majelis Taklim Mutiara Hikmah Masjid Pondok Mutiara, rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang nilai pahalanya setara dengan haji, yang pertama adalah yaitu datang ke masjid. Datang ke masjid untuk apa? Untuk menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu syar'i. Saya ulang,
dia datang ke masjid untuk mempelajari ilmu syar'i, berarti tolabul ilmi, atau mengajarkan ilmu syar'i. Berarti kalau begitu Ustadz yang dimaksud di sini bisa jadi muridnya, bisa jadi gurunya. Iya. Mana dalilnya? Mana dalil orang yang belajar ilmu agama di masjid atau mengajarkan ilmu agama di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala haji? Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabrani. Kita bisa dapatkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid 1. Saya akan bacakan nanti. Hadis nomor 86. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 86. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari, barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, waktunya jelas pagi, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia tidak memiliki niat apa-apa, dia tidak memiliki tendensi tujuan apa-apa, illa kecuali dia ke masjid untuk mempelajari kebaikan, belajar ilmu. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan itu, berarti murid atau gurunya. Kata Nabi, dua orang ini yang belajar atau yang mengajarkan, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menunaikan haji di mana hajinya sempurna, kata Nabi. Masya Allah. Oleh karena itu betapa beruntungnya bagi mereka yang memanfaatkan waktu pagi harinya untuk taklim, menuntut ilmu di masjid. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, bagaimana Ustadz kalau seperti kondisi saat ini pandemi, kita tidak pergi ke masjid, taklimnya di pagi hari melalui online, kita masih daring dalam jaringan, kajiannya bukan offline. Bagaimana? Apakah mendapatkan pahala yang sama? Maka kata para alim ulama, dia akan mendapatkan pahala yaitu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung dengan niatnya. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang sama. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita menuntut ilmu yaitu di pagi hari, ya, terutama dia datang ke masjid, maka dia akan mendapatkan pahala haji di mana hajinya sempurna. Sekarang kita akan sebutkan amalan yang kedua. Yang kedua adalah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. 5 waktunya berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Karena bagi laki-laki menurut pendapat yang kuat 5 waktunya wajib ke masjid. Berbeda dengan wanita. Sebaik-baik sholat untuk wanita adalah di rumahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, kita bisa dapatkan ini dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 343. Ini untuk wanita ya. Sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 343. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Kata Nabi,
janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid, walaupun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Nah, kalau sudah ada kata-kata rumah mereka lebih baik bagi mereka, maka wanita pun juga berkesempatan mendapatkan pahala haji meskipun dia tidak datang ke masjid, layaknya laki-laki. Bahkan untuk wanita yang sholatnya di rumah, kita dengarkan hadis yang lain, riwayat lain. Di dalam riwayat Abu Dawud kita bisa dapatkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di hadis yaitu yang ke 348, ya, riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 348 dari Abu Al-Ahwas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba salatil mar'ati ilallahi fi asyaddi makanin fi baitiha zulmatan." Yang artinya, sesungguhnya salatnya seorang wanita yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan di tempat yang paling gelap di rumahnya. Berarti sholatnya wanita, yaitu di rumahnya, itu sholat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali kepada materi kita, Bapak Ibu sekalian, para jamaah Majelis Taklim Mutiara Hikmah, yaitu menunaikan sholat 5 waktu di masjid mendapatkan pahala haji. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita bisa dapatkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 675. Saya bacakan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudunya di rumah. Wudunya di rumah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan sholat wajib di masjid, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji, orang yang berhaji yang masih memakai baju ihram. Masya Allah, pahala hajinya seperti orang yang masih memakai baju ihram. Masya Allah. Oleh karena itu, maka tentunya bagi para akhwat, sampaikan kepada suami dan putra-putranya agar 5 waktunya yaitu di masjid. Adapun bagi mereka yang terkena uzur seperti saat pandemi seperti ini, di mana ada sebagian orang yang mereka lebih memilih sholat di rumah karena mereka khawatir mudarat yang begitu besar, ya, apalagi di daerah tersebut adalah daerah yang divonis sebagai daerah yang merah misalnya, bahkan hitam, sehingga dia lebih memilih sholat di rumah dalam rangka menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain, sebab bisa jadi dia adalah pembawa virus tersebut. Maka dalam hal ini mudah-mudahan niatnya juga tercatat di sisi Allah, yaitu mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk kepada amalan yang nomor 3. Amalan yang ketiga yang akan mendapatkan pahala setara dengan haji sama, yaitu berzikir setelah sholat fardu. Berzikir setelah sholat fardu dengan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus yang diajarkan oleh Rasul? Karena zikir itu bagian dari ibadah para jamaah. Yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, bacaan Al-Qur'ankah,
menikah, berdoa, termasuk berzikir, itu bagian dari ibadah, tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali pelakunya melakukan dua syarat. Apa dua syarat agar ibadah diterima? Dua syarat agar ibadah diridhoi oleh Allah. Syarat pertama, ikhlas karena Allah. Jadi ibadah yang ria, ibadah yang tidak karena Allah tetapi linnas karena manusia, ya tidak diterima oleh Allah. Berarti syarat pertama harus ikhlas karena Allah. Ada dalilnya? Ada. Saya yakin Bapak Ibu hafal ini dalilnya. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Dalilnya Quran surat Al-An'am, Quran surat nomor 6 ayat 162. Dalil tentang ikhlas. Harus karena Allah kalau ingin diterima. Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, itu kalau di terjemahan Quran kita itu ya, terjemahan Al-Quran itu diartikan ibadahku. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa nusuki itu artinya kurbanku, ya. Wa nusuki, saya ulang ya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku atau kurbanku ya, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Berarti ibadah harus karena Allah. Syarat yang kedua apa? Supaya ibadah itu diterima. Kalau yang nomor satu tadi ikhlas, syarat yang kedua ittiba. Ittiba, apa itu ittiba? Mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Mana dalil yang menjelaskan ibadah harus mengikuti Rasul? Jika tidak mengikuti Rasul, ibadahnya tidak diterima. Dalilnya di dalam hadis riwayat Muslim. Kita bisa lihat dalam Sahih Muslim ya. Nomor hadisnya 1701 di kitab terjemahan Sahih Muslim tentunya 1701. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang kami tidak pernah melakukannya, maka amalnya tertolak. Kami tidak pernah memerintahkannya, amalnya tertolak. Oleh karena itu, beribadah itu ternyata harus ada SOP-nya. Bukan hanya kesehatan saja, ada protokolnya. Bukan, tapi ibadah itu juga ada protokolnya. Mengikuti siapa? Aturannya siapa? Aturannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke permasalahan kita tadi. Mudah-mudahan para jamaah masih ingat amalan yang nomor 3. Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Amalan yang nomor 3, berzikir setelah sholat fardu dengan zikir yang Nabi ajarkan. Tadi sudah saya jelaskan. Mana dalilnya? Mana dalil orang itu kalau selesai sholat fardu ya, lalu dia berzikir dengan zikir yang sahih, zikir yang bersumber dari Nabi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Dalilnya kita lihat di dalam riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 1592 riwayat Bukhari. Begini bunyinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, saya langsung bacakan saja karena hadis ini panjang, saya persingkat saja. Datang orang-orang fakir menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, orang kaya itu wahai Rasulullah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah.
Mereka mendapatkan kenikmatan yang terus menerus. Ini katanya orang-orang miskin waktu itu. Padahal orang kaya itu sholat, wahai Rasulullah. Kami orang miskin juga sholat. Orang kaya puasa Ramadan, kami orang miskin juga puasa. Cuman bedanya, wahai Rasulullah, orang kaya bisa sedekah, orang kaya bisa zakat, orang kaya bisa haji, orang kaya bisa umroh. Sedangkan kami orang miskin nggak bisa apa-apa. Berarti orang kaya nanti di akhirat derajatnya paling tinggi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka orang-orang fakir. Nih lihat, apa katanya Nabi? Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian kerjakan amalan itu, kalian akan mendapatkan ganjaran pahala seperti yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Sama, ya haji, ya umrah, sama. Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa itu amalannya? Perhatikan sabdanya Nabi. Nabi bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Kata Nabi, ucapkanlah setelah sholat fardu, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Mungkin para jamaah bingung di sini, sebab rata-rata yang sering kita baca itu subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 33. Ini tidak. Kalau ingin dapat pahala yang haji ini redaksinya beda. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Sekarang saya kasih beberapa redaksi ya, supaya kita tidak bingung. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada 5 redaksi. 5 redaksi zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Apa itu? Singkat saja ya. Ini hanya sekedar tambahan saja. Yang pertama redaksinya adalah, redaksi yang pertama yang tadi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Di mana itu dalilnya? Tadi sudah saya sampaikan. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor berapa tadi? 1592. Tadi sudah saya sampaikan. Sekarang redaksi nomor 2. Nah ini redaksi nomor 2. Kayaknya jarang kita melakukan yang nomor 2 ini. Mungkin pernah tapi jarang. Apa itu? Subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Jadi persis 100 jumlahnya. Riwayatnya di mana ini yang redaksi ini? 33, 33, 34. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Riwayatnya adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadisnya 1593. 1593. Ini riwayat Muslim ini. Yang punya kitab Sahih Muslim ada nomornya 552, yang punya Sahih Muslim nomor 552 dalam kitab terjemahannya. Kalau nggak punya bisa dilihat Sahih Targhib wa Tarhib tadi 1593. Sekarang redaksi yang nomor 3. Nah ini yang sering kita baca. Ini sering kita baca nih. Apa itu? Subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 33. Lalu ditambah 1 supaya jadi 100 kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumitu. Sehingga totalnya menjadi 100. Itu riwayat siapa? Riwayat Muslim. Yang punya kitab Sahih Muslim bisa dibuka nanti nomor 553. Muslim nomor 553 dalam kitab terjemahan. Atau yang punya Sahih Targhib wa Tarhib itu di nomor 1592.
Jadi sama seperti yang sebelumnya, cuman redaksinya nanti berbeda. Karena di situ ada A dan ada B poinnya itu. Ya, ada poin A, ada poin B di dalam kitabnya. Nanti bisa dicek sendiri yang punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sekarang saya akan sampaikan redaksi yang nomor 4, zikir setelah sholat. Ini unik, bahkan kita mungkin jarang melakukannya, ya. Makanya saya menyarankan sesekali kita itu memakai yang ini, sesekali di dalam rangka menghidup-hidupkan sunnah Rasul supaya tidak dianggap asing, ya. Apa itu redaksinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Jarang kita melakukannya, jarang sekali. Saya ulang redaksinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 25 kali. Riwayat siapa? Riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, yang punya kitab Sahih Sunan Tirmidzi bisa dicek nanti nomornya, nomor 3413, jilid 3 itu. 3413 Tirmidzi. Terakhir unik lagi, nomor 5 sekarang. Kayaknya kalau saya sebutkan yang nomor 5 ini, saya yakin Bapak Ibu dan para jamaah yang online saat ini akan memilih nomor 5 semua. Ya, apa itu yang nomor 5? Yang nomor 5 ini adalah redaksinya membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali, Allahu akbarnya 10 kali. Jadi nggak banyak. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Ya, kayaknya milih yang ini aja Ustaz. Ini ringan, ringkas, tidak terlalu lama juga waktunya ya. Jadi dalam hal ini ya boleh dicoba semuanya. Ya, artinya kapan kita memakai yang nomor 1, kapan kita memakai yang nomor 2, semua diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang saya akan lanjutkan amalannya, kembali ke materi utama. Kita kembalikan lagi ke materi utama. Amalan yang nomor 4 sekarang. Nah, apa yang nomor 4? Melakukan sholat sunnah isyraq, sholat sunnah syuruk, isyraq. Kapan isyraq itu? 15 menit setelah, yaitu matahari terbit. Ya, 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau kita lihat, yaitu di jam kita, kalau tidak salah sekarang ini, kalau di tempat saya ya, itu waktu syuruk itu adalah 5:40-an. Ya, 5:41 atau 5:40. Ditambah 15 menit kurang lebih ya 5:56. Ya, atau jam 6 ya, atau jam 6 kurang 5 menit. Nah, di saat itulah yaitu waktu sholat sunnah isyraq. Ya, sholat sunnah isyraq. Ustadz, kalau waktunya nggak jam 6 ya, atau 6 kurang 5, tetapi kita lakukan pukul 6:04 atau setengah 7, maka itu sudah masuk waktu duha. Waktu duha, boleh sudah melakukan waktu duha. Waktu duha kapan yang afdol? Waktu duha yang afdol itu adalah kurang lebih sekitar pukul 10 pagi. Itu waktu yang afdol, waktu duha. Ya, wallah a'lam bishawab, ini butuh pembicaraan tersendiri. Sekarang kita bahas yang sholat sunnah isyraq aja dulu. Mana dalilnya orang yang mengerjakan sholat sunnah isyraq, ya, dia mendapatkan pahala haji? Dalilnya adalah bisa kita lihat dalam riwayat Tirmidzi, disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 464. 464 Sahih Targhib wa Tarhib.
Saya bacakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, "Tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu." Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Jadi dia duduk zikir sampai matahari terbit. Berarti dia nggak pulang. Nggak pulang. Dia tetap di masjid itu. Ya. Summa sholli raka'ataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat di masjid itu. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi bersabda, tamatin, haji umrahnya sempurna, haji umrahnya sempurna, haji umrahnya sempurna. Masya Allah. Ya, sempurna. Ya. Baik, sekarang saya akan sampaikan keterangannya para ulama. Perhatikan keterangannya para ulama terkait hadis ini. Saya ambil yaitu dari Syekh Muhammad Asy-Syinkiti. Beliau pengajar di Masjid Nabawi, memberikan penjelasan hadis ini di dalam Syarah Zadul Mustaqni, ya. Syarah Zadul Mustaqni di juz yang ketiga halaman 68, bahwasanya keutamaan sholat sunnah isyraq ini bisa kita raih jika memenuhi syarat. Apa syaratnya? 1. Syarat yang pertama ini ya, 1. Sholat subuhnya berjamaah. Sholat subuhnya berjamaah. Baik di berjamaah di masjid, berjamaah di perjalanan, atau di rumah bagi yang terkena udzur. Oh, terkena udzur. Dapat dia, dapat. Sholat subuhnya tapi berjamaah ya, tidak sendirian, berjamaah. Baik itu di masjid atau di perjalanan atau di rumah bagi yang terkena udzur. Sehingga orang yang sholat subuhnya sendirian maka tidak mencukupi dalam keutamaan hadis ini. Nah, ini yang pertama ya, subuhnya harus berjamaah. Yang nomor 2 syaratnya, duduk berzikir. Berzikir, menunggu syuruk itu untuk sholat sunnah isyraq itu dia berzikir. Zikir yang dimaksud di sini termasuk baca Quran boleh, istighfar boleh, baca buku-buku agama boleh, memberikan kajian boleh, mendengarkan kajian boleh, diskusi masalah agama dengan teman sesama jamaah subuh boleh, amar ma'ruf nahi mungkar di masjid itu boleh. Sehingga katanya para ulama, jika duduknya tertidur alias ngantuk, ya, jadi sambil nunggu syuruk itu tidur, ya, ngantuk, ya, maka dia tidak mendapatkan fadilah keutamaan haji dan umrah sempurna. Nggak dapat. Ya, nggak dapat. Ya. Yang nomor 3 katanya beliau ini, sholat 2 rakaat, yaitu disebut sholat yang dikerjakan saat itu disebut sholat sunnah isyraq. Dilakukan 15 menit setelah matahari terbit. Ya, namanya sholat sunnah isyraq. Dilakukan 2 rakaat setelah matahari terbit. Yang nomor 4, pengulangan kata sempurna. Kan Nabi bilangnya 3 kali tadi. Sempurna. Maksudnya adalah penguat, penegasan. Bukan berarti mendapatkan pahala haji umrohnya 3 kali. Bukan. Itu hanya sekedar penguat, menegaskan. Sempurna. Betul-betul sempurna. Maksudnya begitu. Bukan berarti dapat pahala haji umrohnya sampai 3 kali, bukan. Sekarang muncul pertanyaan, kalau wanita gimana Ustaz? Wanita kan sholatnya di rumah. Terus kalau dia tidak ke masjid, apalagi dia sholatnya sendiri, ya, dia tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan, punya tapi nggak ada di rumah semua, dia sholat sendiri. Apakah dia pun mendapatkannya? Baik, saya akan jawab fatwa 2 ulama. Menurut fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan
Beliau mengatakan bahwasanya selama wanita tersebut setelah sholat dia tetap duduk di tempat sholatnya itu, dia gunakan untuk zikir, baca Quran atau istighfar atau membaca buku agama, maka dia mendapatkan pahala yang sama selama tidak melakukan aktivitas yang lain. Tapi kalau ada seorang wanita di sholat subuh masak nasi dulu ya, itu terus kemudian masak air untuk buat minum suaminya, menyiapkan keperluannya suami untuk ke kantornya, enggak dapat. Dia harus tetap duduk di tempat itu sampai suruh ya, melakukan ibadah. Ustaz duduknya sambil chattingan, Ustaz WA-an, apa WA-an itu ya, pokoknya bermedia sosial ya, terus begitu ya, sambil duduk ya di situ di tempat sholatnya, maka nggak dapat. Yang dimaksud zikir di sini adalah yaitu baca Quran, istighfar, zikir-zikir yang Nabi ajarkan, zikir pagi petang boleh ya. Baik, tetapi beda dengan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beda. Beliau mengatakan wanita yang sholat di rumah, sholat sunnah Isra, maka dia yaitu tidak mendapatkan pahala seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, tetapi dia mendapatkan keutamaan yang lainnya. Ya, sebab apa? Sebab tadi saya sudah singgung di awal tadi, sholatnya wanita di rumah lebih baik daripada di masjid. Kata-kata lebih baik itu mewakili semuanya. Sehingga khusus untuk mendapatkan pahala haji dan umrah yang Nabi sebutkan, maka dia tidak mendapatkannya, tetapi dia mendapatkan pahala yang lain dari apa yang sudah ia kerjakan di rumahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sekarang kita akan masuk yaitu amalan yang nomor 5. Amalan yang nomor 5 adalah umrah di bulan Ramadan. Umrahnya di bulan Ramadan, entah 10 hari yang pertama, entah 10 hari kedua, entah 10 hari ketiga. Yang penting umrahnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan kemarin bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur barokah, menikmati Ramadan di masa-masa yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan di tahun ini. Umrah maksud saya, umrah di bulan Ramadan di tahun ini ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mana dalilnya umrah di bulan Ramadan seperti haji? Bahkan bukan haji saja, haji bersamaku kata Nabi. Hajinya seperti haji bersama Rasulullah, levelnya, keutamaannya. Masya Allah. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1121. Dari Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa umratun fi Ramadhana taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Kata Nabi, umrahlah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan haji atau haji bersamaku. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan umrah di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk amalan yang nomor 6. Ada berapa amalan tuh Ustaz? Ada 8. Amalan yang ke-6 yang nilainya setara dengan haji. Apa itu? Nah ini, memberi bekal orang yang akan menunaikan haji. Kita kasih bekal. Bekal itu tidak harus berupa harta atau uang, tidak. Tetapi bekal di sini bisa jadi berupa makanan. Jadi kalau kita punya tetangga kita mau berangkat haji,
Mungkin kita beri dia bekal apa semampu kita. Jadi orang yang memberi bekal orang yang akan berangkat haji atau mencukupi atau menjaga keluarga dari orang yang akan berangkat haji. Jadi kalau kita punya tetangga dia akan berangkat haji, sedangkan dia meninggalkan anak-anaknya, itu anaknya kita jaga, kita perhatikan seperti kita memperhatikan anak kita sendiri, ya, seperti itu. Maka kita dapat pahala yang sama seperti haji. Ya, jadi jangan diremehkan amalan ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan An-Nasa'i dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 1078. Saya bacakan, diperhatikan, dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan au jahaza hajjan au khalafahu fi ahlihi au fattara shaiman." Barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berperang, menyiapkan bekal untuk orang yang akan berperang, atau menyiapkan bekal untuk orang yang akan berangkat haji, atau mencukupi keluarga yang ditinggalkannya. Loh, coba, nyiapkan bekal atau mencukupi keluarga dari orang yang berangkat haji, ya, atau memberi makan orang yang berbuka puasa. Oh, berarti ada 4 di sini, ya, ada 4, diperhatikan, ada 4. Menyiapkan bekal orang yang akan berperang. Terus apa lagi tadi? Menyiapkan bekal orang yang akan berangkat haji, atau mencukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggalkannya. Yang keempat, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini kata Nabi, ya, kana lahu mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Maka ia mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masing-masing dapat pahala. Maksudnya gimana, Ustaz? Orang yang menyiapkan bekal orang yang akan pergi berperang jihad, dia dapat pahala jihad. Orang yang menyiapkan bekal orang yang akan berangkat haji, dia dapat pahala haji. Orang yang mencukupi kebutuhan orang, keluarga dari orang yang berangkat haji, dia dapat pahala haji. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Masing-masing dapat sesuai porsinya. Sekarang kita lanjutkan amalan yang nomor 7. Apa amalan yang nomor 7? Berbakti kepada kedua orang tua, alias birrul walidain. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam hadis riwayat At-Tabrani, di dalam Mu'jamul Awsat, ya, di juz yang kelima, hadis nomor 4463, Mu'jamul Awsat, ya. Atau di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya jayyid hadis ini, ya. Baik, bagaimana dalilnya? Saya bacakan, perhatikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin pergi jihad namun tidak mampu. Jadi orang ini pengen pergi jihad tapi dia nggak mampu. Dia nggak punya bekal untuk pergi jihad berperang. Maka Rasul bertanya kepada orang itu. Nah, ini pertanyaannya, perhatikan. Orang ini padahal pengen ikut jihad, cuma dia tidak mampu. Ya, mungkin bisa jadi tidak mampu fisiknya, tidak mampu, dia tidak punya bekal. Ya, ternyata Nabi bertanya kepada orang itu, apa kata Nabi? Hal baqiya min walidaika ahadun? Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Apakah orang tuamu masih hidup atau salah satunya masih hidup? Orang itu menjawab, ummi, yang hidup hanya ibuku. Ayahku meninggal, yang hidup tinggal ibu.
ibuku. Apa kata Nabi? Nabi bersabda kepada orang itu, fa'ablillah fi birriha. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu, baktilah dengan ibumu. Ya, kata Nabi, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Jika engkau melakukan itu, yaitu berbuat baik kepada orang tua, entah ayah entah ibu, ya, maka engkau mendapatkan pahala haji, umrah dan jihad, dapat tiga-tiganya. Masya Allah. Makanya rugi kalau anak masih punya orang tua, ternyata dia tidak bakti sama orang tuanya. Rugi, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu baktinya sama orang tuanya abadi, tidak putus. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan itu kalau sudah dinikahkan, maka baktinya sama orang tuanya itu muakkad sampai akad nikah. Anak perempuan itu baktinya abadi selamanya dengan suami. Berarti Ustaz, surganya anak laki-laki itu bakti sama papa mamanya, bapak ibunya. Iya, sedangkan surganya anak perempuan itu bakti sama suami. Iya. Oleh karena itu maka hal ini harus dipahami. Masih banyak anak-anak zaman sekarang yang seperti kacang lupa dengan kulitnya. Hidup sudah mapan, ya, sudah dinikahkan, lupa dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya ditelantarkan, ya, dan tidak diurus, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Sejelek apapun orang tua, maka anak itu wajib berbakti, ya. Saya kalau boleh memberikan perumpamaan, saya sering ya sedikit memberikan perumpamaan. Saya kasih nasihat kepada beberapa para remaja waktu itu. Tolong umpamakan orang tua kita itu, ya, seperti bola. Seperti bola. Mohon maaf ini. Ada orang tua itu oleh anaknya diperumpamakan seperti bola sepak. Lihat sepak bola itu, ditendang sana, tendang sana, tendang sana. Ada loh anak itu ketika orang tuanya sudah sepuh, ya, maka si anak tidak mampu untuk merawat orang tuanya, sehingga oleh si anak orang tuanya ini diloper ke sana, dioper lagi ke sana, seperti bola sepak, ya. Tetapi jadikan orang tua itu seperti bolanya bola rubi. Lihat bola rubi. Yang tahu permainan bola rubi, lihat. Meskipun bola itu kena lumpur, kotor, tetap dipeluk. Lihat permainan rubi, ya, kotor tetap dipeluk. Maka sehina apapun orang tuanya, ya, apapun keadaan orang tuanya dan seterusnya, anak tidak boleh yaitu menelantarkan orang tuanya, ya. Dia wajib yaitu bersama dengan orang tuanya, terutama anak laki-laki, ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 8 yang terakhir sebagai penutup sebelum kita buka tanya jawab tentunya. Yang ke-8 adalah bertekad untuk haji. Yang punya keinginan yang kuat, ya, tekad yang kuat untuk pergi haji, ya. Maka barang siapa yang terkena udzur namun punya tekad yang kuat, misalnya usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, atau misalnya dia tidak memiliki bekal, ya, atau misalnya perjalanan yang berat dan dia tidak mampu melakukan perjalanan yang jauh tersebut, artinya terkena udzur. Maka kalau tekadnya kuat, dia mendapatkan ganjaran seperti apa yang dia niatkan tersebut, ya, haji, ya, dia mendapatkan pahala haji, ya. Makanya orang yang sudah mendaftarkan diri untuk haji, ternyata tahun ini qadarullah, ya, pemerintah kita tidak memberangkatkan, niatnya sudah dicatat, ya. Atau mungkin yang belum daftar baru menabung, tanamkan betul-betul, maka Allah akan memberikan kemudahan, ya. Yang penting punya tekad yang kuat. Maaf ya, mohon maaf ini sebelumnya para jamaah Majelis Taklim Mutiara Hikmah Masjid Pondok Mutiara.
kita mestinya malu mendengar beberapa berita pada beberapa tahun yang lalu. Mohon maaf, kalau 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa, mungkin bisa dilihat itu di beberapa media. Ada loh pemulung berangkat haji. Ada pemulung berangkat haji. Bahkan ada tukang tambal ban berangkat haji. Tekadnya kuat, keinginannya kuat, Allah kabulkan, Allah berikan jalan sehingga dia bisa berangkat haji. Bayangkan, ya, kita tidak meremehkan mereka, berapa pendapatan mereka dengan mengumpulkan barang-barang bekas, ya, atau nambal ban. Tetapi ternyata Allah takdirkan berangkat karena punya tekad. Masih banyak di luar sana. Masih banyak di luar sana yang ketika saya tanya, "Bang, sudah berangkat haji bang?" "Belum Ustaz." Dia sambil pegang rokoknya. Saya tanya, 1 hari berapa pak bang merokok itu? "Saya ini Ustaz ya minimal Ustaz ya, minimal itu 2 pak Ustaz." Masya Allah, sehari 2 pak. 1 paknya berapa bang? 1 pak 15.000, berarti 2 pak 30.000. Iya, itu 1 hari 30.000. Iya, berarti kalau sebulan Anda mampu 900.000 sebulan kali 30 hari. Iya Ustaz, 900.000. Itu kalau setahun dikalikan 12, itu sudah ketemu angka ya 10.800.000 setahun. Itu kalau 3 tahun Anda tidak merokok, Anda bisa daftar haji, itu dapat nomor porsi. Tapi ternyata sudah tidak haji dan tidak kurban. Ya. Tiap tahun dia tidak pernah kurban.